warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar Biasa. biasa. Ada berapa anak yang tidak masuk? Sudah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Membaca Al-Fatihah. Doa selesai. Membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ice breaking dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Yuk berdiri semuanya. Oh, lagi. Oke, kita lanjut pelajaran. Boleh juga lagi. Kita belajar tentang lapisan bumi. Sudah pernah dibahas tentang lapisan bumi? Lapisan bumi. Kita ulas tentang lapisan bumi. Sebelum membahas tentang lapisan bumi, kita mengenal melalui bola dunia atau biasa disebut dengan globe. Sudah pernah tahu? Sudah pernah tahu? Apa isi dari globe? Apa isi dari globe? Ada molnya gitu ya? Ada awannya, ada pohonnya gitu. Kira-kira jadi yang pernah tahu isinya globe itu apa? Bentuknya apa sih? Bentuknya lingkaran apa bulat? Bentuknya lingkaran apa bulat? Apa bedanya lingkaran sama bulat? Kalau lingkaran bangun datar, kalau bulat dia bangun dia bulat seperti bola. Globe berbentuk bulat berisi tentang peta dunia. Jadi sampean kalau menjawab berisi tentang apa? Dunia. Salah.
berarti di situ ada manusianya, ada bangunannya, ada pohonnya, ada semuanya. Tidak, globe hanya peta yang berisi tentang letak-letak dan kota-kota negara-negara di dunia. Oke. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja ya di bumi kita? Apa saja ya di bumi kita? Kalau tadi tentang globe, sekarang menjelaskan tentang lapisan bumi. Lapisan bumi di situ ada 3. Ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer. Apa itu atmosfer? Bumi atau angkasa adalah lapisan gas yang meliputi bumi dari permukaan dan sampai jauh di luar angkasa. Atmosfer bumi atau angkasa adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Sampean selama ini hanya mendengar bahwa kita menggunakan alat-alat elektronik, menggunakan bangunan dengan metode rumah kaca hanya untuk merusak lapisan atmosfer. Tapi kita tidak tahu apa sih atmosfer itu. Atmosfer adalah lapisan terluar, lapisan gas yang melindungi bumi dan permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Lapisan terluar dari bumi adalah atmosfer. Atmosfer hanya sebatas gas atau udara, tidak tampak, tapi dia bisa dirasakan. Rusaknya lapisan atmosfer nanti juga akan merugikan manusia ini sendiri. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian 10.000 km dari atas permukaan bumi. Apa fungsi dari atmosfer? Ada 3 di sini. 1. Menjaga suhu bumi tetap sejuk dan stabil sehingga dapat dinikmati makhluk hidup. 1. Menjaga suhu bumi tetap sejuk dan stabil sehingga dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi fungsi dari atmosfer salah satunya dan yang utama adalah membuat bumi tetap sejuk sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan mendapatkan cukup oksigen. Yang kedua, Mengurangi hawa panas dan radiasi dari sinar matahari. Yang kedua, mengurangi hawa panas dan radiasi dari sinar matahari. Jadi panasnya sinar matahari dicegah oleh lapisan atmosfer itu sehingga yang dirasakan oleh makhluk yang ada di bumi tidak separah api. Padahal matahari lebih panas daripada api. Matahari lebih panas daripada api. Maka dari itu planet yang paling dekat dengan matahari dia tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup karena dia terpapar sinar matahari yang sangat panas. Apa planet yang paling dekat? Planet paling dekat dengan matahari Merkurius. Planet Merkurius tidak dapat ditinggali karena dia terpapar langsung oleh panas matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda langit asing seperti meteor. melindungi bumi dari benda langit asing seperti meteor. Jadi meteor itu benda langit asing yang bisa jatuh melesat kapan saja. Dan itu sangat jarang terjadi di
bumi. Sangat jarang terjadi jatuh tepat langsung di tanah, sangat jarang terjadi. Dan kalau terjadi, dia pasti menimbulkan bencana. Karena setitik saja batuan dari luar angkasa berakibat fatal bagi bumi kita. Yang kedua ada litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sama. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak. Adalah 100 kilometer dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan atmosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Di manakah letak litosfer? Di manakah letak litosfer? Yang kita huni, yang kita tempati. Tempat kita berpijak, bumi tempat kita berpijak ini adalah lapisan litosfer. Kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit untuk bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak. Jadi di bawah tempat yang kita huni ada batuan-batuan yang mudah bergerak sehingga bisa menimbulkan gempa bumi, bisa menimbulkan tsunami, bisa menimbulkan gunung meletus. Tidak semata-mata kun fayakunnya Allah, tapi kun fayakunnya Allah bisa melalui berbagai macam, yaitu dengan cara bergesernya batuan-batuan yang ada di bawah litosfer itu. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan atmosfer. Jadi kita sebenarnya hidup di bumi ini juga berdekatan dengan lapisan udara atmosfer. Maka dari itu banyak orang yang mengatakan bahwa kurangi rumah kaca, kurangi penggunaan rumah kaca, kurangi penggunaan AC berlebihan, kurangi listrik jika tidak digunakan, karena semua itu bisa merusak lapisan atmosfer. Ketika atmosfer rusak, kita yang ada di lapisan litosfer tidak bisa menikmati udara segar. Contoh kecil saja, di Surabaya sudah banyak bangunan-bangunan dengan menggunakan efek rumah kaca. Hotel, mall, apartemen, ya, perumahan mewah, kos-kosan, apalagi gedung perkantoran, banyak sekali yang menggunakan rumah kaca. Nah, rumah kaca itu tadi yang akhirnya berdampak tidak baik bagi udara yang ada di bumi. Fungsi dari litosfer bagi makhluk hidup. 1. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Tanah. Yang kedua, manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya apa saja? Minyak bumi, batu bara, air, emas, apa saja yang terkandung di dalam bumi? Tembaga, nikel, banyak. Apalagi di Indonesia yang mana letaknya sangat strategis, lautannya luas, kemudian banyaknya fosil-fosil dari makhluk hidup yang tidak dirubah oleh
manusia. Sekarang orang di hutan kemudian ketemu hewan mati, kira-kira dibawa pulang atau dibiarkan? Dibiarkan. Ketika dia sudah tertimbun, semakin dalam, dia akan menghasilkan banyak bumi. Jadi bangkai dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, beribu-ribu tahun selanjutnya dia akan berubah menjadi minyak. Kira-kira minyak bumi termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Bisa diperbarui, tetapi dalam waktu yang lama. Kemudian lapisan yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju atau gletser, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Jadi danau, sungai, air laut, pantai, kemudian salju, itu semua merupakan lapisan hidrosfer. Jadi kalau hidrosfer tadi bagikan daratan, hidrosfer perairan. Fungsi dari hidrosfer apa saja? Sumber energi, kemudian menunjang pemandangan hidup, mendukung pertanian. Kira-kira ada fungsi lainnya? Sumber energi bisa digunakan apakah air itu? Kalau mandi, kemudian memasak dan lainnya itu sebagai fungsi yang kedua, menunjang pemenuhan hidup. Sebagai sumber energi untuk apa saja? Minum, kemudian listrik. Sudah pernah diterangkan di kelas 4 pembangkit listrik tenaga air, PLTA, ada PLTU. Kelas 4 atau baru kemarin tuh? Kan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga udara, kemudian menggunakan panas matahari. Halo, apa sih? Yang kedua sebagai penunjang pemenuhan hidup, digunakan sebagai masak, mandi, mencuci, semua membutuhkan air. Yang terakhir untuk mendukung pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Oke. 5 bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ada 5. 15, ini ada 5 berarti 33. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan cepat. Oh, di sini bener nomor anak saya nyantek. Azal pindah sini Zel. Usah wis pensil sama ininya. Terus salsa kamu ngomong anak mana? Operat iki apa navigasi di sini kamu di situ. Tapi sudah sih. Anda Naura Berisna. Tidak memakan waktu lama juga.
kelompok 1. 2. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 pas kan? Kamu di situ ada gambar tentang lapisan bumi. Di situ ada gambar tentang lapisan bumi. Kamu disuruh untuk memilah mana yang termasuk atmosfer, mana yang litosfer, mana yang hidrosfer. Jadi kalau sudah tunjukkan di depan maju satu-satu.